Halo semua pemirsa di rumah ataupun di luar rumah juga yang lagi bokar. Saya Sadi. Kali ini akan menceritakan alur cerita filem 3 dimensi dengan sesingkat-singkatnya yang berjudul Resident Evil Vendetta. Ya, cerita dimulai ketika Leon, tokoh yang tidak asing lagi bagi penggemar game Resident Evil, masuk ke ruangan penuh mayat dan menatapi mereka dengan wajah kosong. Namun tiba-tiba salah satu mayat bangun dan Leon penuh dengan amarah mulai menembak. Di sisi lain, Chris, tokoh yang juga tidak asing, sedang menuju ke kastil tua di hutan antah berantah untuk mencari agen mata-matanya yang hilang, yaitu Kate. Yang dimana si Kate ini mencari informasi pengusaha sekaligus teroris bernama Arias. Tapi entah kenapa Kate bersama putranya yaitu Zack hilang tanpa jejak. Singkat cerita, Chris membawa pasukan menyusup ke kastil, tapi satu persatu anggota tim Modar diserang oleh zombie dan Chris menemukan salah satu zombie itu adalah Zack. Chris yang terus dikejar segerombolan zombie terpaksa melompat dari lantai 2 kastil dan bertemu dengan Arias yang muncul entah dari mana. Arias ini ternyata bukan orang sembarangan. Walau pengusaha, dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Saking hebatnya, si Chris kalah adu jotos dengan Arias. Kemudian tiba anak buah Arias yaitu si cantik Nanwah Maria dan si besar bongkok Diego. Mereka membawa Kate yang telah menjadi zombie. Kate telah diberi virus produk terbaru Arias, membuat zombie dapat mengenal teman dan musuh. Buktinya Arias dengan tenang berdiri dekat zombie Kate tapi tidak diserang. Sesudahnya Arias pergi meninggalkan Chris tewas dikerumuni zombie. Tamat! Maaf, cuma bercanda guys. Jadi Chris diselamatkan oleh helikopter yang membabat habis seluruh zombie termasuk Kate, membuat Chris frustasi berteriak sambil memeluk jasad Kate. 4 bulan kemudian, memandangi matahari terbenam dari gedung mewahnya, Arias mengingat alasan kenapa dirinya jadi teroris. Ternyata ketika Arias lagi wedding nikah dengan kekasih pujaan hati yang telah lama ia nantikan saat hari bahagia ini, dengan disambut tepuk kegembiraan keluarga sepupu dan teman-teman tamu nikahan, namun tiba-tiba boom! Acara nikahnya pun menjadi malapetaka dengan modalnya para tamu undangan dan istri barunya yang hanya tinggal tangan saja. Bom itu diluncurkan oleh pemerintah Amerika untuk menghabisi Arias karena dia adalah pedagang senjata yang dianggap sangat berbahaya. Sementara itu, di sebuah laboratorium penelitian virus di kota Chicago, Profesor Rebecca Chambers, kita panggil saja Becca, telah meneliti virus dari 20 kasus zombie yang terjadi di Amerika. Penelitiannya telah sangat maju sampai tahap pembuatan vaksin uji coba. Tanpa disadari Becca, karena penemuannya ini, ia telah menjadi target eliminasi oleh Arias, mengirim Maria menyerang laboratorium dengan menyebarkan virus, sehingga semua orang mulai berubah menjadi zombie. Dalam keadaan sempoyongan terkena virus, Becca menuju ruangan pembuatan vaksin dan menyuntikkan vaksin tadi. Dia beruntung vaksin berhasil menyembuhkan dirinya sebelum jadi zombie, membuktikan penelitiannya berhasil dan segera mengambil data. Keluar dari sana, Becca malah bertemu dengan peneliti lain yang telah menjadi zombie. Becca kabur dan bersembunyi di kantornya, sangat cemas dan tegang bersembunyi di bawah meja sambil minum sebotol air. Merasa aman, Becca mencoba memeriksa area sekitar, namun tiba-tiba hampir terkena serangan zombie. Becca selamat karena bantuan dari tim BSSA yang dipimpin oleh Chris tiba tepat waktu. BSSA adalah pasukan khusus yang dibuat untuk melawan bioteroris, singkatnya pasukan anti-zombie. Setelah itu, Becca dan Chris berbincang-bincang hangat tentang virus yang menurut Becca hampir mirip atau ada hubungannya dengan parasit dari sekte agama sesat Los Illuminados. Jadi mereka OTW terbang ke tempat seseorang yang tahu banyak tentang parasit itu, dan orang itu adalah Babang Leon. Fansnya Resident Evil pasti tahu kalau Los Illuminados itu adalah musuh Leon di game Resident Evil 4. Pada saat itu, Leon yang lagi liburan di sebuah kota kecil lagi nggak mood menjawab pertanyaan Becca dan Chris karena telah kehilangan semua anggota tim pada suatu misi menghentikan kelompok teroris. Misi berakhir tragis akibat ada yang berkhianat. Jadi Leon lagi liburan merenungkan kenapa hidupnya penuh dengan perang-perangan melawan zombie. Leon berdebat hebat dengan Chris setelah mendengar tindakan pemerintah yang menjatuhkan bom di acara nikahan Arias. Hingga Becca muak dengan tingkah kekanak-kanakan mereka dan pergi ke WC setelah meninggalkan darahnya yang berguna untuk membuat vaksin jaga-jaga jika dia terbunuh. Kemudian datang seorang pria meminta pertolongan Leon yang orang ini ternyata pengkhianat yang diceritakan Leon tadi. Yang ternyata pria ini ada hubungannya dengan Arias. Namun tiba-tiba muncul Diego, si besar bongkok di luar kafe dan menembaki mereka dengan senapan mesin. Pada saat itu mereka melihat Becca tertangkap oleh Maria.
Akibat serangan ini, pria tadi meninggoy kehabisan darah namun sempat mengatakan bahwa dia terpaksa mengkhianati Leon karena keluarganya jadi sandera. Lalu memberikan HP-nya yang berisi data virus dan rencana Arias. Si pria memohon pada Leon agar keluarganya diselamatkan. Dari data itu, kita tahu kalau Arias akan melakukan uji coba produk virus barunya di kota New York, di mana ia membuat 3 virus. Virus pertama disebarkan dengan memasukkannya ke air mineral yang telah Arias lakukan sejak lama. Virus kedua akan disebarkan dengan mobil tangki untuk mengaktifkan virus zombie, tapi kadang virus zombie aktif sendiri. Oleh karena itu, ada 20 kasus serangan zombie sebelumnya. Virus ketiga adalah virus yang dapat memprogram zombie agar bisa membedakan teman dan musuh. Arias juga telah menyediakan vaksin jika uji cobanya lepas kendali atau jadi kacau balau. Setelah mengetahui lokasi Arias yang berada di kota New York, Leon dan tim BSSE langsung OTW ke TKP. Sementara itu, BK bersama Arias dengan settingan background mau nikahan, di mana mereka berbincang-bincang bahwa BK telah menebak rencananya. Tapi semua itu tidak penting bagi Arias karena dia pengen nikah dengan BK karena BK sangat mirip dengan mendiang istrinya. Arias mengambil cincin dari tangan sisa mendiang istri yang diawetkan dan melamar BK. Namun tentu saja BK menolak dan menampar si Arias. Dengan refleksnya Arias menampar balik BK. Di sisi lain, uji coba dimulai. Tangki-tangki melepaskan virus kedua yang mengaktifkan virus yang ada di dalam tubuh warga kota yang mengubah mereka jadi zombie dan terjadilah kekacauan di kota. Leon dan tim BSSE datang cukup terlambat tapi bisa menghancurkan salah satu tangki mobil. Dari dalam bus pengawal tangki keluar zombie dan menyerang satu anggota tim bernama Damian hingga kepalanya putus. Leon menarik perhatian 2 anjing zombie itu dan melawan mereka di jalan tol. Tim BSSE yang lain menggunakan pesawat menghancurkan tangki yang tersisa, yang salah satu mobil tangki dikemudikan oleh Maria si cantik yang terluka lalu pingsan karena ledakan. Sementara itu, Chris masuk gedung persembunyian Arias dan menghadapi banyak zombie yang dilepaskan dalam gedung. Ia beruntung Leon datang setelah mengalahkan anjing-anjing tadi. Mereka berdua melawan zombie menunjukkan kemampuan mereka sebagai veteran pembasmi zombie. Lalu mereka berpencar. Chris pergi menolong BK dan Leon mengejar Arias. Chris menemukan BK yang terikat di ruang eksperimen, tapi dia dihadang oleh Diego. Beda ukuran, beda kekuatan, Chris dibanting Diego. Untung saja Chris mendapatkan kesempatan melempar granat api pada Diego dan membakar seluruh tubuhnya. Namun BK dalam kondisi kritis karena Arias telah menyuntikkan virus yang diperkuat pada BK. Langsung saja Chris OTW membawa BK ke atap gedung yang menyimpan vaksin berharap bisa menolong BK. Tapi dihadang lagi kali ini oleh bos besar Arias itu sendiri. Sekali lagi Arias mengeluarkan kemampuan bertarung yang gak kalah hebatnya dengan Chris, tapi Chris berhasil menang dengan melampar Arias ke lantai dasar gedung. Tak disangka Diego si bongkok masih hidup dan menyerap Arias hingga mereka bergabung bermutasi menjadi monster besar yang sangat kuat. Saking kuatnya Chris jadi tidak bisa berkutik dan tertangkap oleh Arias. Tapi untung saja Babang Leon dengan membawa motor moge kesayangannya langsung saja join dan menabrak Arias. Sekali lagi, Leon memperlihatkan kemampuannya melawan mutan zombie menghindar sana sini sambil menembaki Arias. Tapi tetap saja Leon ditangkap Arias dan modar. Ending. Aha! Mohon maaf, saya cuma bercanda ya. Karena ini suara udah agak kresek-kresek. Minum dulu sebentar. Untung saja, tim BSSE datang dengan pesawat dan anggota lain dari dalam pesawat menembakkan senjata railgun. Railgun coy, senjata super yang saking supernya tembakannya itu tembus dari monster menghancurkan gedung di belakang. Tapi hanya mengenai kepala Diego yang ada di dada Arias. Arias jadi marah dan melompat ke pesawat. Babang Leon yang adrenalinnya sedang memuncak tinggi mengendarai motornya melempar motor ke Arias dan menembak tangki minyak motor dan... Tapi Arias sudah kayak kecoa masih belum musnah dan bergelantungan antara gedung dan pesawat. Chris datang langsung menembakkan pelontar granat yang dia dapatkan entah dari mana ke jantung Arias. Barulah Arias musnah jadi bubur. Akhir cerita, BK selamat dengan vaksin yang ditemukan Chris dan begitu juga warga kota yang telah jadi zombie sembuh kembali jadi manusia. Tamat.
Ending yang sangat membagukan kayak kata Bang IQ7 ya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan mengacau di acara nikahan orang, apalagi dengan istri orang karena Anda bisa terbakar api amarahnya suaminya. Baiklah, saya Sadi, orang paling ganteng di Sumatera. Mau pamit dulu. Check it out. Sampai jumpa. Bye-bye guys.